Baik, aku akan buat namaku Lara Cruz, dan malam itu, aku seharusnya hanya mengantar pesanan makanan, bukan menyaksikan seseorang dibunuh. Hujan turun deras ketika aku memarkir motor di depan gudang tua di pinggiran kota. Pesanan ini aneh, alamatnya terpencil, dan penerimanya bahkan tak mau menuliskan nama. Tapi karena lembur di restoran, aku tak punya pilihan. Aku melangkah masuk. Bau besi berkarat bercampur aroma minyak tanah membuat dadaku sesak. Lampu remang-remang berkelip di langit-langit, dan aku mendengar suara langkah kaki dari dalam lalu, suara tawa berat, seperti milik seseorang yang tahu dia memegang kendali atas semua yang ada di ruangan itu. Aku mengintip dari balik rak berdebu, dan melihatnya, seorang pria berjas hitam, rapi, dengan senyum setipis silet. Damien Holt. Aku pernah melihat fotonya di berita. Pengusaha sukses, donatur besar yayasan anak. Tapi di depan mataku, dia menodongkan pistol ke kepala seorang pria lain yang berlutut. Bilang padaku, siapa yang membocorkan datanya. Suaranya dingin, nyaris tanpa nada. Orang itu menangis, menggeleng. Dan tanpa ragu, dor, suara tembakan memecah udara. Darah memercik ke lantai. Tubuh itu ambruk. Aku membekap mulutku sekuat mungkin. Lututku bergetar. Satu langkah saja, dan aku akan jadi korban berikutnya. Damien menoleh sedikit, seolah merasakan keberadaanku. Matanya menyapu ruangan, dan untuk sepersekian detik, tatapannya berhenti di arahku. Aku berbalik, berlari keluar, hujan membasahi wajahku, tapi aku tak peduli. Aku harus kabur. Sayangnya, aku tidak cukup cepat. Di ujung gang, sebuah mobil hitam meluncur menghampiri. Dua pria berbadan besar keluar, salah satunya menyeringai, "Kita dapat saksi." Aku hampir menyerah, sampai tiba-tiba seseorang menarikku ke samping, membanting pintu besi, dan memelukku erat sambil menutup mulutku. "Diam kalau mau hidup," bisiknya. Nafasnya hangat di telingaku, nada suaranya tegas, dan entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Aku belum sempat bertanya siapa dia, ketika dia menatapku untuk pertama kalinya. Aku melihat sesuatu di matanya, sesuatu yang bukan sekadar niat melindungi, sesuatu yang terasa seperti ancaman. Tanganku masih gemetar ketika pria itu menarikku masuk ke lorong sempit di belakang gudang. Dia melepas genggaman di mulutku perlahan, tapi matanya tetap mengawasi seolah aku bisa melompat kabur kapan saja. "Siapa kamu?" bisikku, nadaku campuran marah dan takut. Dia tak menjawab langsung. Hanya menatapku lama, lalu menghela napas. "Kade Vos. Mulai sekarang, kau ikut aku." "Apa?" "Tidak. Aku bahkan gak tahu siapa Ka." Dia memotong cepat. "Kalau kamu tetap di sini, mereka akan menemukanmu dalam 2 menit. Dan aku tidak akan repot-repot menguburmu dengan rapi." Nada suaranya dingin. Tapi anehnya, aku percaya dia. Entah karena tatapannya, atau karena langkah kaki berat yang mulai terdengar semakin dekat dari arah gudang, Kade meraih tanganku dan menyeretku menuju pintu belakang yang nyaris tak terlihat. Begitu kami keluar, udara malam menusuk tulang. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip. Dia membawaku ke sebuah mobil hitam tanpa plat nomor di belakangnya. "Masuk," katanya singkat.
Aku ragu. Bagaimana kalau kamu bagian dari mereka? Dia tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa membuat jantungku tidak nyaman. Kalau aku bagian dari mereka, kau sudah mati dari tadi. Mobil melaju cepat, meninggalkan gudang. Tapi rasa aman tidak ikut bersamaku. Di kaca spion, aku melihat Kadet terus memeriksa jalan belakang, tangannya mantap di setir. Apa yang barusan kulihat tadi? Damien Holt, dia membunuh seseorang. Kade hanya menjawab, dan sekarang dia tahu kamu lihat. Aku menelan ludah. Jadi kamu, apa? Polisi? Detektif? Bukan, jawabnya singkat. Aku dipekerjakan untuk menjagamu. Sampai pengadilan selesai. Kata menjagamu terdengar aneh di telingaku. Seolah ada makna lain yang tidak dia ucapkan. Ketika kami berhenti di sebuah rumah aman yang gelap dari luar, Kade mematikan mesin. Dia berbalik, menatapku lurus. Mulai malam ini, kau tidak boleh kemana-mana tanpa aku. Tidak ada telepon. Tidak ada teman. Tidak ada rahasia. Aku mengerutkan kening. Dan kalau aku tidak setuju, dia mencondongkan tubuh, jaraknya begitu dekat hingga aku bisa melihat bayangan mataku di irisnya yang gelap. Maka Damien Holt bukan masalah terbesarmu. Aku yang akan jadi masalahmu. Pagi pertama di rumah aman terasa aneh. Tidak ada suara jalanan, tidak ada cahaya matahari langsung. Semua jendela ditutup tirai tebal, dan pintu depan dikunci dari luar. Kade tidak terlihat sejak subuh. Katanya dia akan pergi mencari persediaan. Entah kenapa, aku tidak percaya. Aku berjalan menyusuri koridor sempit, mencoba mencari cara keluar pintu dapur terkunci. Begitu juga pintu belakang, tapi di ujung lorong, aku menemukan pintu kecil setengah tersembunyi di balik lemari tua. Tanganku meraih gagang pintu itu. Tidak terkunci. Jantungku berdetak lebih cepat. Kalau beruntung, ini bisa jadi jalan keluar. Aku membuka pintunya perlahan. Di baliknya, ada tangga menurun ke ruang bawah tanah, gelap. Pengap. Dan ada bau besi yang menusuk hidungku. Aku melangkah turun, hanya mengandalkan dinding dingin sebagai penuntun. Di ujung ruangan, aku melihat sebuah meja kerja dengan beberapa barang, peta kota, foto-foto orang yang tidak kukenal, dan fotoku bukan hanya satu. Banyak. Dari berbagai sudut. Bahkan ada yang jelas-jelas diambil hari ini saat aku tidur di sofa. Suara pintu depan terbuka membuatku membeku. Langkah kaki berat mendekat. Kade. Aku buru-buru naik kembali, mencoba menyembunyikan ekspresiku. Dia menatapku tajam. Kau kemana saja? Aku berusaha tenang. Hanya keliling rumah. Dia menatapku beberapa detik terlalu lama sebelum berjalan melewatiku. Tapi saat dia melangkah pergi, aku melihat tangannya mengunci pintu kecil itu dengan kunci yang ia ambil dari saku. Dia tahu aku sudah melihat sesuatu, dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria bernama Kade Vos itu? Hari itu hujan turun deras, membuat rumah aman terasa lebih sunyi dari biasanya. Kade duduk di kursi dekat pintu, menatap ponselnya, sementara aku pura-pura membaca buku di sofa. Sejak
Pagi, kami hampir tidak bicara lalu, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Aku langsung menoleh, tapi Kade tetap tenang, seolah sudah menunggu. Dia berdiri, berjalan ke pintu, dan membuka sedikit, cukup untuk berbicara dengan seseorang di luar. Aku tidak bisa melihat wajah tamunya, tapi dari nada suara Kade yang rendah dan cepat, jelas ini bukan percakapan biasa. Tiba-tiba, pintu terdorong lebih lebar, dan seorang pria asing menerobos masuk. Tubuhnya besar, matanya tajam, dan di tangannya ada pisau. Aku terpaku. Pria itu langsung mengarah padaku. Kade bergerak cepat, menahan serangannya, dan keduanya terlibat perkelahian singkat. Dalam hitungan detik, Kade memelintir tangan pria itu dan menjatuhkannya ke lantai. Dia memeriksa leher penyerang itu, memastikan dia pingsan, lalu menatapku. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk, meski hatiku berdegup kencang. Tapi satu hal menggangguku. Kalau rumah ini terkunci rapat, bagaimana orang itu bisa masuk begitu mudah? Saat Kade menyeret pria itu keluar, aku menyadari sesuatu. Dia tidak terlihat kaget, seperti dia sudah tahu ini akan terjadi. Dan jika benar begitu, pertanyaannya sederhana, mengapa aku tidak bisa tidur malam itu? Bayangan pria asing yang menyerang sore tadi masih menghantui pikiranku. Lebih dari itu, ekspresi Kade yang tenang saat menghadapi serangan itu membuatku gelisah. Seharusnya aku merasa aman karena dia ada di sini, tapi entah kenapa justru aku merasa terjebak. Kade duduk di kursi dekat pintu, seperti biasa. Matanya menatap lurus keluar jendela, tapi aku tahu dia sadar aku memperhatikannya. Dalam cahaya redup lampu, wajahnya terlihat dingin, nyaris tak berperasaan. "Apa kau kenal pria tadi?" tanyaku akhirnya. Kade menoleh perlahan. "Tidak." "Kau yakin?" Dia menghela napas, nada suaranya mulai terdengar kesal. "Lara, tugas aku adalah menjaga keselamatanmu, bukan menjawab setiap pertanyaan yang muncul di kepalamu." Jawaban itu membuatku semakin curiga. Kalau begitu, bagaimana dia bisa masuk ke rumah ini? Bukankah semua pintu terkunci? Kade hanya diam. Tangannya menggenggam sandaran kursi begitu erat hingga buku jarinya memutih. Diamnya itu, jawabannya sendiri. Aku berbalik, pura-pura kembali membaca buku, tapi mataku hanya menatap halaman kosong. Aku mencoba mengingat kembali detik-detik sebelum pria itu muncul. Ada ketukan di pintu. Lalu suara Kade berbicara pelan. Dan setelah itu, pintu terbuka. Dia membukanya. Dia yang membiarkan orang itu masuk. Pikiranku berputar-putar, mencari alasan logis. Mungkin dia sedang memancing informasi. Mungkin itu bagian dari rencananya. Tapi, jika aku yang jadi umpannya, bukankah itu sama saja dia membahayakan nyawaku? Menjelang tengah malam, aku pura-pura tertidur di sofa. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan saat mengira aku terlelap. Beberapa menit kemudian, aku mendengar langkahnya mendekat. Aku menahan napas, membiarkan mataku tetap terpejam. Dia berdiri cukup dekat hingga aku bisa merasakan hawa tubuhnya. Lalu, suara lirihnya terdengar. "Maafkan aku, ini satu-satunya cara." Aku hampir membuka mata, tapi menahan diri. Kade berjalan menjauh, membuka pintu kecil yang terkunci kemarin, dan turun ke ruang bawah tanah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Begitu aku yakin dia tidak kembali,
Aku bangun pelan-pelan dan mengikuti dari jauh. Di bawah sana, aku melihatnya menyalakan lampu redup dan membuka sebuah kotak kayu besar. Di dalamnya, ada berkas-berkas dengan logo kepolisian, foto Damien Holt, dan catatan-catatan tentang diriku. Kalimat di halaman teratas membuat darahku membeku. Target, Lara Cruz. Status, lindungi sampai eksekusi. Eksekusi, kata itu berputar di kepalaku. Kade menutup kotak itu lagi dan mematikan lampu. Aku buru-buru naik ke atas sebelum dia menyadari aku mengikutinya. Begitu aku kembali ke sofa, jantungku berdetak liar. Aku baru tahu satu hal pasti malam itu, Kade tidak sepenuhnya berada di pihakku, dan jika aku ingin selamat, aku harus mencari tahu eksekusi untuk siapa. Sejak menemukan kata eksekusi di berkas bawah tanah, aku tidak bisa tenang. Setiap gerak-gerik Kade terasa seperti teka-teki yang penuh jebakan. Dia bisa menyelamatkanku atau menghabisiku kapan saja. Pagi ini, Kade meninggalkan rumah lebih awal. Katanya, ada urusan penting. Dia tidak bilang apa, dan aku tidak bertanya. Aku hanya menunggu sampai suara mesinnya menjauh, lalu mulai bergerak. Langkah pertama, mencari ponselnya. Aku ingat dia sering meletakkannya di meja dekat pintu saat pulang, dan benar saja, di sana, ponsel hitam itu tergeletak, layar terkunci, tapi Kade bukan orang ceroboh. PIN-nya 6 digit, dan aku hanya punya 3 kesempatan sebelum ponsel terkunci permanen. Aku mencoba tanggal lahirnya yang kudapat dari data di ruang bawah tanah. Gagal, kucoba tahun kematian adiknya, juga gagal. Peluang terakhir, aku nekat mencoba tanggal penyerangan gudang malam itu. Layar terbuka, aku menahan napas, lalu langsung membuka daftar panggilan terakhir. Ada satu nomor yang terus muncul, tanpa nama kontak. Tanganku gemetar saat menekan tombol panggil. Suara laki-laki terdengar di seberang. Dingin, penuh kendali. Kau di mana? Apakah target sudah aman? Aku tidak menjawab. Halo? Kade. Nada suaranya berubah tajam. Ini siapa? Aku panik. Aku. Lara Cruz. Hening. Lalu, tawa. Ternyata benar. Dia tidak memberitahumu, ya? Memberitahu apa? Bahwa dia bekerja untukku. Sebelum aku bisa bertanya lagi, sambungan terputus. Aku menjatuhkan ponsel itu, napasku memburu. Bekerja untuknya? Apakah maksudnya Damien Holt? Belum sempat aku memikirkan jawabannya, suara pintu depan terbuka membuatku tersentak. Kade masuk, membawa kantong belanja. Pandangannya langsung tertuju pada ponselnya di meja. Aku bisa merasakan darahku membeku. Kau memegang ponselku? Tanyanya pelan. Aku mencoba menutupi kegugupan. Tidak sengaja. Kupikir itu punyaku. Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuatku makin takut. Tanpa berkata apa-apa, dia mendekat, meraih ponselnya, dan berjalan ke kamarnya. Tapi sebelum pintu kamarnya menutup, dia berkata, "Lain kali kau ingin tahu kebenaran, tanyakan padaku. Jangan pada orang yang ingin melihatmu mati." Aku tidak tahu apakah itu ancaman atau peringatan, tapi satu hal pasti, kata-katanya justru membuatku semakin yakin bahwa aku sedang berada di tengah permainan berbahaya, dan aku
Belum tahu siapa sebenarnya yang memegang kendali. Sejak percakapan di pagi itu, suasana antara aku dan Kades seperti kaca tipis yang siap pecah kapan saja. Kami hampir tidak bicara, hanya bertukar tatapan singkat yang entah mengandung kewaspadaan atau perhitungan. Sore hari, hujan berhenti. Rumah aman terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di sofa, mencoba fokus pada buku, tapi mataku terus melirik ke arah pintu. Kade berada di dapur, memotong sayuran, seolah semuanya normal. Lalu, aku mendengar suara aneh, bukan langkah kaki. Bukan hujan, seperti bunyi logam kecil yang jatuh ke lantai. Di luar jendela, aku menoleh, tapi sebelum sempat bertanya, kaca jendela meledak oleh hantaman peluru. Kade bergerak secepat kilat, menarikku jatuh ke lantai. Jangan bergerak. Detik berikutnya, suara tembakan bertubi-tubi memenuhi ruangan. Kade meraih pistol dari balik pinggangnya, lalu membalas tembakan ke arah luar. Ambil tas itu, teriaknya sambil menunjuk ransel hitam di dekat pintu. Aku berlari merunduk, jantungku memukul-mukul tulang rusuk. Begitu aku memegang tas itu, Kade langsung menarikku menuju pintu belakang. Kami menembus lorong sempit di belakang rumah, terus berlari. Di kejauhan, aku melihat dua pria berlari ke arah kami dengan senjata. Kade menembak satu orang, lalu mendorongku ke arah pagar kayu. Naik. Aku memanjat secepat mungkin, tangan gemetar, lutut tergores. Begitu sampai di sisi lain, aku berlari tanpa menoleh. Kade menyusul, wajahnya berkeringat tapi matanya tetap fokus. Dia menarikku masuk ke mobil yang diparkir 2 blok dari rumah aman. Mesin langsung meraung, dan kami melaju kencang meninggalkan lokasi. Aku memandang keluar jendela, napas masih terengah. Bagaimana mereka bisa tahu kita di sana? Kade tidak menjawab. Rahangnya mengeras, matanya tetap di jalan. Aku mengulang pertanyaanku, kali ini lebih keras. Bagaimana mereka bisa tahu? Dia menoleh sekilas. Ada orang di dalam pihakmu yang memberitahu mereka. Kau yakin bukan kamu yang memberitahu? Kataku tanpa pikir panjang. Kade menginjak rem mendadak, membuat tubuhku terdorong ke depan. Dia menatapku tajam. Kalau aku ingin kau mati, Lara, aku sudah membiarkan itu terjadi 5 menit lalu. Aku membalas tatapannya, mencoba membaca wajahnya. Tidak ada emosi, hanya dingin yang sulit ditembus. Tapi di balik itu, ada sesuatu, entah rasa bersalah, atau sesuatu yang dia sembunyikan. Mobil kembali melaju. Kami meninggalkan kota, melewati jalanan sepi menuju daerah yang lebih terpencil. Kemana kita? Tanyaku. Tempat yang bahkan mereka tidak tahu. Jawabnya singkat, tapi dalam hati, aku tidak yakin. Karena jika penyerangan tadi adalah bukti, berarti tidak ada tempat yang benar-benar aman. Berlangganan saluran ini dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di bagian selanjutnya.